pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kita kembali lanjutkan kuliah perpetaan. Ini pertemuan yang ke-10. Ya, harusnya ya 9. Satunya kan UTS. Jadi pertemuan yang ke-10. Sebelum UTS kita lebih banyak kepada map production, ya, dari pembuatan peta dan juga hal-hal yang terkaitnya seperti ya GIS, GPS, kemudian remote sensing, kemudian juga tentang kartografi, ilmu-ilmu tentang pemetaan, geodesi, geomatika. Nah, setelah UTS kita lebih fokus kepada peta-peta planologi. Apa saja? Yaitu peta dasar pekan lalu ya. Peta dasar jadi apa yang dimaksud dengan peta dasar? Apa saja contoh-contoh jadi peta dasar? Sekarang peta tematik. Tapi peta tematiknya peta tematik tata ruang, peta dasarnya juga peta dasar tata ruang. Jadi hari ini kita belajar tentang peta tematik. Peta tematik tata ruang. Kalau bukan tata ruang ya banyak juga. Curah hujan aja itu sudah peta tematik. Tapi kepentingannya kan untuk klimatologi atau meteorologi. Terus nanti mungkin geologi juga ada peta tematik geologi. Jadi kita lebih ke peta tematik untuk tata ruang. Kemudian pekan depan tentang peta rencana dari RDTR, RTRW, RTR, dan seterusnya. Peta-peta tata ruang. Nanti berikutnya lagi peta zonasi, dan kemudian peta pertanahan. Tapi jadi lebih ke arah mikro. Jadi kalau tata ruang tuh yang makronya yang besar, dia bisa se-Indonesia atau pulau atau kawasan ya seperti Bopenjektur ya, Bogor, Bekasi, Jakarta itu yang ada PP-nya tentang ibu kota. Kemudian juga kawasan-kawasan yang lainnya sampai kepada provinsi, kemudian kabupaten, kota itu. Nah, setelah itu baru yang lebih detail lagi tentang zonasi dan lebih detail lagi peta pertanahan. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Ya. Ya, jadi peta tematik ya. Sekarang kita bahas tentang peta tematik. Peta tematik tata ruang. Kalau pekan lalu peta dasar tata ruang juga. Sekarang peta tematik. Apa saja pengertian peta tematik, jenisnya peta tematik, dan seterusnya. Sebelumnya ya, bisa juga disebut itu kalau dalam tata ruang peta tematik itu IGT, informasi geospasial tematik. Ya, kalau ini istilah yang sering digunakan di dalam tata ruang atau dalam perencanaan-perencanaan seperti DTR, RTRW, RTR itu menggunakan istilah informasi geospasial tematik. Ya, sebenarnya informasi geospasial itu ya peta, cuma tidak disebut peta tematik. Jadi informasi geospasial ya lebih keren lah, informasi geospasial. Jadi tapi intinya sama tentang tematik. Nah, apa pengertiannya? Jadi adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema. Nah, ini dia. Jadi tema, kenapa disebut tematik? Karena dia menggambarkan tema, satu tema atau lebih temanya. Kemudian tertentu dan kemudian mengacu kepada IGT. Nah, ada IGT, ada IGD, bukan instalasi gawat darurat ya, tapi informasi geospasial dasar. Nah, ini pekan lalu IGD, IGD, IGT.
Kalau IGD ICU ya kelanjutannya. IGD, IGT, informasi geospasial dasar, informasi geospasial tematik. Kemudian yang telah disederhanakan sebagai dasar untuk meletakkan informasi tematiknya. Jadi intinya dia adalah tema dari mengacu pada peta dasar. Nah ini, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011, ini belum lama kan, sekarang 2021, 2021 ya, 10 tahun yang lalu. Nah ini ketika itu BIG, Badan Informasi Geospasial terbentuk ya. Sebelum BIG itu Bakosur Tanal itu namanya. Badan Koordinasi Pemetaan dan Survei Nasional. Dulu Bapak sempat mendaftar ingin masuk sana, tapi gagal itu dalam tesnya. Geospasialnya di Cilengsi kantornya. Jadi geospasial ini dia ada IGD, IGT. IG, informasi geospasial. Sebenarnya peta ini. Tapi ya mungkin lebih ilmiah lah. Namanya IG, informasi geospasial. Ada dua, IGD, IGT. Nah, kemudian IGD, informasi geografi dasar, geospasial dasar, dipecah lagi. Ada peta dasar, ada JKG. Waduh, apa nih JKG? Nah, kemudian yang peta dasar, apa saja peta dasar? Garis pantai, hipsografi. Hipsografi itu apa? Ada yang tahu nggak? Hipsografi. Ada yang tahu hipsografi? Nah, hipsografi itu peta kontur atau peta bentang alam, geomorfologi. Itu hipsografi. Ada juga peta perairan. Ini termasuk peta-peta dasar ya. Perairan, ini yang kemarin. Peta rupa bumi. Batas wilayah. Transportasi dan utilitas. Bangunan dan fasilitas umum. Penutup lahan. Nah, itu adalah peta dasar. Ini ada sedikit kita pahami nih peta-peta dasar itu apa aja. Karena ini masuk dalam sudah dibakukan. Di mana? Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2012. Ini undang-undang ya, bukan PP, peraturan pemerintah, bukan juga permen, bukan peraturan permen pementeri atau pergub, lebih bawah lagi peraturan gubernur. Tapi ini UU, undang-undang. Jadi disahkan oleh DPR RI, DPRI. Ada beberapa mahasiswa kita lagi yang sedang melakukan ikut dalam Merdeka Belajar. Nah, salah satunya bertempat di DPR. Jadi dalam satu semester kalau nggak salah banyak ke DPR jadinya. Angkatan 2020 kalau nggak salah di DPR. Nah, kemudian ini dari informasi atau peta dasar ini ada RBI, rupa bumi Indonesia. Berapa skalanya? 1:1000, 1:5000, 2,5, 2.500, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 250 sampai 1 juta. 1 juta ini. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau peta Indonesia masuk semua, itu peta 1:1 juta atau 1:1000? 1:1000 atau 1:1 juta peta Indonesia? 1:1 juta, Pak. Ini ada yang jawab nggak ya? Tahu nggak kedengeran? Tadi saya, Pak, 1:1 juta.
Kedengeran kan ya? Kedengeran nggak sih? Kata nggak kedengeran lagi. Kedengeran ya? Oke. Peta Indonesia itu semua tuh dari Sabang sampai Merauke, dari apa kalau dari utaranya di atas tuh sampai ke bawah. Nah, itu ya, ya benar ya, Azuri. 1:1 juta itu masuk semua. Jadi semakin besar angkanya itu objeknya semakin kecil, informasinya semakin semakin sedikit. Ya kalau satu se-Indonesia semua pulau apa yang mau dilihat? Hanya pulaunya saja. Gitu. Ini kan cuman daratan dan lautan saja udah terbacanya. Kalau 1:1000, nah, 1:1000, apa yang bisa dibaca di situ? 1:1000. Sebagai perbandingan saja, kota dan kabupaten tuh 50.000 dan 25.000. Berarti kalau 1.000 itu muatnya apa? Menggambarkan apa itu 1:1000? RW atau RT atau lebih kecil lagi lingkungan? Ya. Ya bisa itu hanya kawasan perumahan barangkali. Mungkin RT lebih kecil lagi. Nah, kalau petanya bisa menggambarkan satu RT, informasinya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit, Pak. Wah, ini kedengarannya mungkin masih bermasalah kali ya mic bapaknya. Maksudnya, coba ada yang bicara. Ini kedengaran nggak ya? Wah, berarti emang bermasalah nih ya. Nggak kedengaran. Oke. Ntar dulu ya. Tes coba. Ada yang bicara lagi. Kedengaran nggak nih? Tes, Pak. Nah, ini baru kedengaran. Oh, ini tadi ada kesalahan. Settingannya kurang. Ya, tadi saya maaf ya. Tadi mungkin udah bicara tapi nggak kedengaran ke Bapak nih. Tadi siapa? Azuri ya? Misalkan. Ya, saya, Pak. Ya, baru kedengaran nih. Maaf tadi settingan ini. Gimana? Banyak atau sedikit tuh? Kalau 1:1000 dikit, Pak. Kenapa dikit? Jadi kayak, iya ya. Iya, jadi kalau misalnya kata Bapak 1:1 juta tuh wilayahnya kelihatan dari Sabang sampai Merauke. Cuman kalau 1:1000 yang kelihatan cuman kayak daerah perumahannya doang mungkin, Pak. Nah, kalau dasar yang 1:1 juta, itu coba kelihatan apa aja informasinya? 1:1 juta. Apa aja coba Azuri yang bisa dibaca? Mungkin eh, bukan cuman Indonesia mungkin, Pak, ke negara tetangga juga mungkin bisa kelihatan, Pak.
Iya, tapi apa informasinya yang bisa dibaca? Oh, Jalan, daratan lama, lautan doang, Mbak. ya kan? Jalan bisa kebaca nggak? Enggak, Sungai, sungai enggak. apa penggunaan lahan seperti sawah gitu. Enggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Coba 1 banding 1000. Kelihatan nggak jalan? Kelihatan jalan, Sungai, kelihatan, kalau udah sawah, kelihatan, kayak gedung. Nah, kelihatan, Pak. nah berarti banyakkan mana informasinya? Oh, banyakkan 1 banding 1000. Iya. Jadi kalau 1 banding 1000 tuh informasinya lebih banyak. Jadi kita bisa ketahui semua informasi itu. Kalau 1 banding 1 juta kan hanya daratan lautan saja udah. Yang lautan biru, yang daratan biasanya hijau. Sudah, nggak bisa lagi kita ketahui di dalamnya itu apakah ada gunung, ada danau, udah nggak kelihatan karena informasinya ya yang skala 1 banding itu ya tenggelam semua. Tapi kalau 1 banding 1000 itu banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan. Bahkan kemiringan lerengnya juga ada, konturnya, tingginya, naik turunnya. Kemudian juga bahkan penggunaan lahan yang lainnya, ruang terbuka hijaunya, komersialnya dan sebagainya. Jadi apa seperti itu ya. Banyak informasinya yang bisa kita ini dapatkan gitu. Mana tadi ini baru ke sini kita nih. Oke, balik lagi ke sini. Nah, itu. Tapi penggunaan istilah peta baru sampai sini ya. Kalau ke sininya nih bukan peta tapi informasi geospasial. Ya, karena barangkali ya pengertiannya kalau informasi lebih lebih luas. Jadi dia bisa jadi peta, bisa jadi bukan gitu. Kalau informasi geospasial, kalau sudah peta lebih kecil lagi. Tapi penting diketahui ini nih, apa saja contoh dari peta dasar sesuai dengan undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011. Berarti kalau udah masuk undang-undang nih, udah baku, udah paten. Jadi apa saja dimaksud dengan informasi dasar? Ternyata penutup lahan itu yang kita pelajari dia termasuk peta dasar untuk lahannya. Ada apa? Penutup lahan itu bukan penggunaan lahan, beda ya, beda. Penutup lahan, bukan penggunaan lahan. Kalau bahasa Inggrisnya land cover. Kalau penggunaan lahan, land use. Kalau land use dia udah masuk tematik, bukan dasar. Kalau dasarnya land cover. Land cover tuh jadi kalau Citra memfoto dari satelit ya, Jakarta difoto. Kan hasilnya Citra. Nah, itu land cover tuh. Ada yang hijau berarti itu hutan atau taman kota atau RTH yang lainnya. Sepadan sungai, sepadan pantai, taman. Nah, kemudian ya yang lainnya ya, itu land cover. Kalau land use itu kan sudah diolah. Jadi bisa jadi di situ ini misalnya land use itu misalnya permukiman. Permukiman langsung di warna kuning. Padahal di dalam pemukiman itu ada hijaunya juga, ada tamannya juga, ada gedungnya juga, ada yang lainnya. Tapi karena dia digeneralisir, ini adalah kawasan didelineasi namanya. Jadi garisnya itu di batas margin ini bordernya itu namanya delineasi. Di delineasinya itu ini adalah permukiman gitu. Padahal di land covernya belum tentu semuanya pemukiman, karena pemukiman juga nggak rapat-rapat ya, apalagi pemukiman tidak ada pemukiman yang teratur dan pemukiman yang tidak teratur. Kalau yang pemukiman teratur di komplek-komplek, biasanya di perkotaan, ya perumahan-perumahan itu dia menghadapnya rapi, kan, ada jalannya. Tapi kalau permukiman tidak teratur, wah sudah berantakan. Yang satu madep kanan, satu madep kiri, jalannya belok-belok, gang-gang itu di perkampungan. Nah itu
apa itu kan ya, jadi tidak eh, tidak semuanya juga ada perumahan ya. Jadi itu, tapi dalam peta penggunaan lahan itu dianggap perumahan semua, itu udah diolah. Tapi aslinya adalah penutup lahan. Penggunaan transportasi termasuk peta dasar ya, ternyata batas wilayah, bumi, perairan dan sebagainya. Hipsografi tadi ya. Apa peta ketinggian, kontur atau peta geomorfologi. Kemudian penyajiannya dia ada RBI, LPI, LLN. Ada yang laut ya kalau nggak salah. Ini laut nih. 5.500. Kemudian yang LPI. LPI ini kalau nggak salah ini citra ya. Nanti mungkin kita lihat lagi ya. Kemudian ini JKG. JKG apa ini ya? Kalau nggak salah bisa citra juga sih sebenarnya. Jadi remote sensingnya. JK. Kemudian ada kerangka referensi geospasial. Iya nih. Referensi nasional. Ya ini kalau nggak salah ini hubungannya dengan remote sensing. Kemudian yang IGT yang tematik. Kita sebenarnya belajar yang ini kan yang kemarin. Ini kita ingin nih. IGT sektoral, sektor berarti. KL. Apa nih KL ya? Kemudian IGT strategis nasional, non sektoral. Ada yang IGT hasil integrasi. Nah, itu jadi kita mau pelajari ini, yang kuning-kuning ini. IGT sesuai dengan pasal 19 dan pasal 20. Kita lanjut. IGT. Nah, IGT. Apa IGT itu? Jenis informasi geospasial tematik. Nah, jadi peta tematik dasar, ternyata peta tematik juga dibagi lagi. Peta tematik dasar, peta tematik analisis, peta tematik sintesis. Ya, meskipun ini dasar, kemarin kan kita peta dasar ya, tapi ada tematik dasar. Nah, kalau yang kemarin kan peta dasar saja nih kan. Ya, ini kan peta dasar aja, tidak ada peta tematik dasar. Kalau ini peta dasar, biar nggak tertukar. Peta dasar itu cuma ada ini aja, tidak lebih dan tidak kurang, karena ini sudah masuk dalam undang-undang. Itu. Kalau yang ini tematik dasar dan ini dia bisa nambah, bisa kurang juga, bisa nambah. Peta tematik dasar itu adalah peta yang berisi tema tertentu menyajikan informasi dasar muka bumi. Dia berarti fisik ya. Dia diperoleh dari survei lapangan, interpretasi citra penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, beruntungnya kita sudah belajar remote sensing, jadi kita sudah mengerti tersambung gitu. Dan data-data statistik. Peta ini terbuka oleh pemerintah instansi, artinya open source, boleh digunakan yang lain. Contohnya adalah peta lereng, peta geologi, peta hidrologi, peta penutup jalan. Kalau tadi penutup lahan ya, ini peta penutup tadi peta penutup lahan. Apa tadi? Peta penutup lahan. Harusnya penutup lahan itu dasar ya, karena dia masuk sini nih. Penutup lahan. Kok ini ada lagi nih penutup lahan. Peta tanah, peta hujan, peta jalan, peta lintas perkotaan, peta penduduk. Ini yang tematik dasar. Ada tematik analisis. Jadi dianalisis yang sudah dianalisis. Kalau ini kan belum, yang dasarnya. Apa saja itu? Ya, dia peta sistem lahan, bentuk lahan, neraca sumber daya alam, peta. Nah, jadi sudah diolah. Ada lagi sintesis. Hasil sintesis, penggabungan. Sintesis itu kan penggabungan dari tematik dasar dan juga pentek analisis. Contohnya apa? Peta potensi mikrohidro, peta rencana tata ruang wilayah. Wah, berarti itu namanya peta tematik sintesis. Ini kan peta rencana RT RW.
peta kemampuan lahan, kesesuaian lahan, potensi wisata, dan seterusnya. Berarti peta RT RW itu adalah termasuk peta tematik sintesis. Kemudian ini sumber informasi geospasial tematik dari mana saja dari IGT ini. Ada peta lereng, morfologi, terus hidrologi, jenis tanah, dan kementeriannya. Karena mereka sesuai bidangnya. Kalau peta lereng, geospasial, morfologi, SDM, aliran sungai, PU, penggunaan lahan atau land use, BPN, geologi, SDM, pertambangan gunung berapi, SDM, hidrologi, PU, curah hujan, BMKG, jenis tanah, pertanian, kehutanan, tanah, pendudukan, BPS, pertaniannya. Nah, adapun peta tematik adalah memperlihatkan informasi kuantitatif ataupun kualitatif, bisa juga yang lebih spesifik sesuai dengan tema tertentu. Taruh dan lain sebagainya. Lebih jelas lagi itu sebenarnya tadi ya, yang di undang-undang tadi itu sudah. Tapi itu yang dasar ya. Kalau ini kan tematik. Nah, dari surveillance, statistik, sekunder, citra foto, ini sumbernya, rupa bumi. Bagian-bagian peta dasar yang banyak digunakan untuk peta tematik. Jadi dia ini adalah peta dasar, tapi digunakan untuk tematik. Contohnya apa? Grid, graticule, lintang dan bujur, pola relief, permukiman, perhubungan, administrasi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga perbedaan antara peta tematik dengan peta rupa bumi. Apa perbedaannya? Peta tematik. Kalau peta tematik itu sederhana, menampilkan unsur-unsur tertentu, skalanya relatif, skala sifatnya relatif, simbol merupakan informasi utama, warna tidak terbatas pada tepi, tidak mesti menggunakan nomor peta. Kalau rupa bumi kompleks, dia tidak bisa sederhana. Hampir semua unsur muka bumi skalanya sifatnya mutlak, mempunyai perbandingan, simbol, ya nomor peta. Ini. Oke, baik. Sebentar, break dulu ya dong. Butuh penyegaran dulu. 25, 24 ya. Si 5 orang lagi kalau nggak salah. 5 tempat. Sebentar, break ya. 5 menit, 10 menit dulu. Yang ini mau ngopi-ngopi dulu.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi udah baru sampai pada informasi tentang lain tadi ya. Lebih kompleks, warnanya dan sebagainya. Komposisinya tidak sama dengan peta rupa bumi. Peta rupa bumi seperti apa sih? Peta rupa bumi ya. Kita lihat dulu sebentar. Peta rupa bumi. Peta rupa bumi itu yang kita lihat di peta BIG itu. Peta rupa bumi. Ya, kadang pusing juga kalau ngeliat peta rupa bumi ya. Nah, ini ya, peta rupa bumi. Nah, banyak atau sedikit informasinya? Banyak dan rumit, kan tadi dibilang rumit. Kenapa? Karena kompleks, banyak sekali. Ini garis-garis apa sih ini? Garis-garis itu garis kontur, ketinggian. Kemudian ini apa sih ini kan udah pernah kita belajar ya. Ini sawah. Ini kuningnya apa? Pemukiman. Yang ini apa nih? Merah-merah. Merah-merah apa ya? Mungkin ini kali perkebunan, tegalan. Terus warnanya ini nih lebih lebat ya, mungkin hutan. Ini udah hutannya nggak terlalu ini. Sungai, jalan. Ini jalan kayaknya. Sungai itu yang di sini di antara lembah ini sungai. Ini masih jalan. Nah, ini peta rupa bumi. Kita balik lagi. Ya, jadi tidak sama dengan peta rupa bumi. Kalau peta tematik, komposisinya mementingkan asas keserasian, keseimbangan, keselarasan, kerapian. Unsur seni sangat mendominasi ya. Kalau peta tidak ada seninya tuh orang malas melihatnya. Jadi kalau ada seninya tuh enak dilihat. Dari pemilihan warnanya, simbol, legendanya, kemudian garis tepinya, warnanya itu. Jadi enak dilihat. Jadi ada seninya, pemilihan fontnya, kata-katanya. Gitu. Kalau asal-asalan saja ya warnanya nggak bagus, legendanya, simbolnya. Jadi orang malas melihat. Tidak ada aturan baku. Ya, jadi peta tematik tidak ada aturan bakunya. Bebas berarti. Model komposisi bermacam-macam. Contoh komposisi peta tematik. Ya. Ini mainnya sama. Cuman ya ada beberapa perbedaan. Satu, judul. Judul bisa di sini, bisa aja. Skala dan garis. Jadi skala bisa di sini, bisa di sini. Kan pernah kita temui ya peta yang seperti ini. Di sini. Ini tadi yang peta rupa bumi ini nih. Orientasi peta. 3 di sini orientasi peta. Nanti di sini juga bisa. Garis tepi 4. Ini garis tepi nih. Itu kan. Lintang dan bujur. Nih, lintang, bujur. Biasanya memang adanya di sini. Sumber peta. Di sini sumber peta dari mana? BIG atau Pemda dan sebagainya. Legenda 7 nih legenda. Legenda itu untuk yang simbol-simbol di sini apa keterangannya itu namanya legenda. Insert peta 8. Nah, insert peta itu gini. Ini daerah mana ini? Misalnya ini Bandung. Berarti insertnya itu peta Jawa Barat. Nah, kemudian di insert jadi Bandung di situ. Terus pembuat peta. Pembuat peta siapa? Nah, kalau pribadi ya bilang namanya siapa. Kalau instansi ya instansinya. Pembuat petanya. Kemudian
Nah, ini juga bisa juga. Komponen peta tematik apa saja? Garis tepi, bingkai, komponen garis tepi, sebagainya ini. Nah, ini sekarang nih. Judul. Judul di peta tematik tuh berbeda dengan rupa bumi. Judul telah baku. Wah, ini udah. Kalau udah baku-baku berarti tidak sembarangan. Harus ada. Ini peta tematik tata ruang ya. Yang ada di dalam peta ini. Memang harus baku. Dan macam-macamnya nih. Temanya ini, base posisinya, tegak lurusnya. Nah, kemudian ini. Ada model A, B, C, sampai E. Judul bisa di samping sebelah sini, bisa di tengah. Tadi kan di tengah tuh. Ada sebelah kanan, ada sebelah di sini, ada sebelah sini. Ini sampai 3 baris, sampai ini kalau ini hanya 2. Bungo ini di Palembang kalau nggak salah. Lampung Barat. Kemudian skala. Skala perbandingan. Ya. Harus peta itu harus ada di skala itu harus ada di peta. Bentuknya itu kalau di peta ada yang angka, ada yang garis. 3 sampai 4 meter cm. Nah, kemudian square method atau ngedam atau kayaknya dengan kotak-kotak alat pantograf map fotokopi. Skala ya rumusnya. Orientasi itu yang ini, yang utara, selatan atau mata angin itu namanya orientasi. Petunjuk mata angin. Ini utara, selatan, timur, barat atau north, south, east. Nah, kemudian sama yang baratnya juga. Komponen pada tematik. Oh ya, kalau ada pertanyaan silakan aja. Komponen pada tematik. Waduh, ini kecilnya. Banyak sebenarnya komponennya ini di sini nih. Ini kan namanya legenda. Legenda atau bukan legenda cerita ya. Legenda namanya legend. Kalau bahasa Inggrisnya legend. Legenda ini di sini. Yang ada gambar di sini, keterangannya apa di sini? Hijau apa? Hijau pekat apa? Hijau tua, hijau muda apa? Dan seterusnya. Nama pembuat peta tematik. Nah, nama pembuat bisa nama orang pribadi atau mungkin instansi dituliskan. Koordinat peta tematiknya, koordinatnya ada di mana? Ya, lintang, bujur. Kalau yang pakai koordinat geografis ada pakai UTM dan sebagainya. Cara penggunaan koordinat peta tematik. Nah, ini kan yang UTM. Ada sistem geografis, ada sistem UTM. Kalau UTM itu meter, katanya. Kalau geografis itu pakai derajat-derajat. Yang lintang selatan, bujur timur, derajat lintang utara, derajat lintang selatan, derajat BT, bujur timur, BB, bujur barat, itu pakai derajat. Ini kan. Kalau ini dia pakai UTM, meter. Pemetaan dasar kualitatif dan kuantitatif. Nah, selain kualitatif juga ada kuantitatif. Ya, ada pertanyaan? Lanjut, Bapak. Kita lanjutkan. Nah, ini kualitatif. Jadi pemetaan itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Cara yang kualitatif. Jadi penyajian gambar dari data kualitatif ke atas peta. Itu yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif, data kuantitatif di atas peta. Besar jumlah, banyak yang diwakili. Kan. 100 orang, 100-500 orang, lebih dari 1.000 orang, 5.000 orang, 500 orang.
contoh informasi dasar yang digunakan untuk peta tematik. Contohnya apa? Peta lokasi wilayah. Lebih khusus lagi, jalan, sungai, rel kereta. Kalau yang peta penggunaan lahan, dia batas sawah, tegalan, pemukiman, hutan, dan sebagainya. Dan juga peta tata guna lahan. Penggunaan lahan, jalan, sungai, administrasi, desa, kota, atau desa, kecamatan, kelurahan. Ya, peta kemiringan lereng itu termasuk peta tematik juga. Peta tanah, peta lokasi sekolah, peta persebaran informasi, peta migrasi pergerakan. Contoh-contoh dari peta tematik. Ya. Nah, adapun peraturan pemerintah, peta tematik harus disajikan dalam RDTR, itu rencana detail tata ruang. Jadi sekurangnya adalah peta tematiknya itu peta orientasi, batas limitasi, guna lahan, rawan bencana, sebaran penduduk. Dengan penjelasan di sampingnya tuh. Penggunaan peta tematik untuk pembuatan peta RDTR, itu rencana detail tata ruang. Bisa juga RTRW. Untuk apa? Tahun pembuatan yang disarankan adalah 2 tahun terakhir ya. Berarti jangan sampai yang lama. Nanti 2 tahun udah cukup untuk jadi acuan. Menggunakan sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh Kementerian Lembaga. Ya, karena bisa jadi referensinya berbeda-beda. Kalau di kita biasa menggunakan pertama referensi atau koordinat apa geografis yang lintang bujur dan juga UTM. Ntar ada lagi satu lagi yang lebih ini lagi. Lupa satu lagi. Terus ini tingkat ketian 19.000. Kebutuhan IGT untuk tata ruang. Jadi butuh banyak peta-peta yang dibutuhkan untuk tematik apa. Contohnya lereng, morfologi, rawan longsor, penggunaan pertambangan curah hujan, kepadatan penduduk. Nah sekarang muatan pada tematik. Barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah ini ada sebuah permukiman. Ini bisa hutan kota atau taman kota. Ternyata di sini ada stadion sepak bola. Nah ini. Nah ini kemudian peta kota Semarang. Ada peta administrasi kota Semarang, jaringan jalan, kegiatan, dan lain. Ini adalah peta-peta tematik. Nanti, ya maaf ini dasar. Administrasi.
Kota Semarang. Ini kota Tegal. Kita lihat. Wah, selesai. Peta tematiknya.